kita menumbuhkan orang itu dengan berbagai cara. Benar. Ada dengan finansial, ada dengan wibawa, ada dengan cinta kasih. Pusaka Tresno Gati ini kita menumbuhkan dengan cinta kasih. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh Dan berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, baik itu yang di dalam negeri atau tidak ketinggalan yang di luar negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan tanpa batas dan tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Ya, seperti biasa, edisi kali ini tentunya kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Ari Wisangeni tentunya. Benar sekali. Ya. Permintaannya biasa nih. Oke. Sebelum kita melanjutkan mengulas, kita cek dulu. Sebentar ya, sabar. Gini, ini dari postingan kita. Ari Wisangeni membuka rahasia keris Majapahit dapur Yuyu Rumpung Pi. Ya. Sebentar, karena tulisannya keris. Ini dari main data Megastor gitu. Susah namanya. Gini, boleh tolong review keris Yudo Gati sama Tresno Gatinya Mas Ari dan Mbak Yayang. Rahayu gitu katanya. Gini Mas ya, sekalian tak bahas keris yang ada yang komentar, Mas tolong review keris dari Bangkalan sekalian itu, tapi screenshotnya nggak ketemu. Ini tadi permintaannya, Mas tolong review keris Yudo Gati dan Tresno Gati. Maaf, untuk Yudo Gatinya tadi saya cari kok nggak ketemu. Kenapa? Padahal saya ingat saya masih punya satu keris Yudo Gati, yang ketemu cuman keris Tresno Gatinya. Dan seringlah permintaan atau request itu, Mas review keris owahan, keris kamardikan biar kita lebih paham. Oke, ini sebentar lagi akan ada kita review keris yang owahan dan keris Tresno Gati. Langsung aja, ini keris Tresno Gati yang tapi warangkane Solo. Saya bingung kenapa di Jawa Tengah keris Tresno Gati dan Yudo Gati itu banyak yang bilang tidak ada. Entah di sana nyebutnya dapur apa, saya nggak paham. Tresno Gati, Tresno itu cinta, Gati itu perhatian. Dari ditresnani, digateni, dicintai dan diperhatikan. Itu bahasa Jawanya dari Tresno Gati. Mon orang Madura ngocak tresna geteh ngono. Saruku ngono. Langsung aja. Tresno Gati insya Allah ini bertangguh Bangkalan. Gagah ngene iki. Odo-odoe jelas menunjukkan keris ini kerisnya kesatria. Seorang kesatria pun juga butuh perhatian dan cinta. Mungkin ya sama-sama manusianya. Sayang Yudo Gatinya tadi tak cari nggak ketemu. Seperti inilah Tresno Gati Bangkalan. Langsung sampai cek energi nih. Dicintai dan diperhatikan dari Bangkalan. Memang sebenarnya Tresno Gati itu biasanya dipasangkan dengan Yudo Gati. Bukan berarti itu satu jodoh lanang wedok terus
Kalau gitu kita ambil anaknya aja, nggak pakai keluar biaya. Sudah kombinasi ya, Bi ya? Yudogati itu biasanya diciptakan untuk lebih ke peperangan, Tresnogati untuk pergaulan sesama manusia, pergaulan kepada keluarganya. Langsung aja wayamu. Ya, yang ini tadi pusaka apa, Bi? Yang Yudogati ya? Yang Tresnogati ya? Soalnya mirip-mirip gitu loh. Tresnogati. Kalau menurut sampean ini tadi pusaka untuk apa, Pi? Pergaulan. Pusaka pergaulan. Kalau saya ini juga termasuk pusaka pertarungan, Pi. Bagaimana lebih ke pertarungan dalam artian menundukkan, Pi. Menundukkan lawan dengan cara bagaimana mengambil simpati lawan gitu. Bagaimana ketika orang itu berhadapan dengan kita itu welas asihnya yang nonjol gitu, Pi. Ketika sudah berapi-api, misalkan, wis aku ini nanti kalau ketemu sama Ari Wisang ini wis pokoknya aku nggak mau nyapa. Tapi ketika ketemu sama itu tertunduk dengan iya ya ternyata Ari Wisang ini tidak seperti yang saya pikirkan gitu. Gini, ini kan Tresnogati. Kita menundukkan orang itu dengan berbagai cara. Benar, ada dengan finansial, ada dengan wibawa, ada dengan cinta kasih. Pusaka Tresnogati ini kita menundukkan dengan cinta kasih. Seperti itulah. Nah, kurang lebihnya kan seperti itu. Kenapa begitu? Ini pertarungannya seperti itu gitu loh, Pi. Penunduknya seperti itu. Bagaimana kita itu menundukkan dengan simpati. Orang itu welas gitu sama kita itu. Oh, yang dulu sebelumnya itu berapi-api itu ketika ketemu sama yang memiliki pusaka ini akan meleleh gitu, Pi. Iya. Kok ternyata Mas Ari itu baik ya. Ternyata Mas Ari ini seperti ini. Itu keunggulan dari pemilik pusaka ini seperti itu, Pi. Kalau efeknya nggak meleleh karena kasih sayang, berarti namanya bukan Tresnogati. Nah, contohnya seperti kalau Yudogati itu menundukkan orang dengan kekerasan, tapi kalau ini menundukkan orang dengan kelembutan. Bedanya di situ. Mungkin itu ya, kenapa pusaka ini dipasangkan, meskipun pasangan bukan berarti suami istri kayak gitu ya, Pi. Mungkin biar karena pusaka-pusaka Madura itu kan terkesan dengan kegaharannya gitu. Kenapa diimbangi dengan Tresnogati dan juga Yudogati itu dipasangkan agar tidak terlalu kegaharannya yang menonjol gitu loh, Pi. Iya. Jadi itu pasangan dalam artian partner kayak gitu ya. Iya. Oke, jadi keistimewaan pusaka ini seperti itu gitu, Pi. Oke. Berikutnya keris yang berwarna Bali ini sebenarnya asal-asalan aja ini. Ini keris Parung Sari, ini sebenarnya bertangguh Bangkalan, sayang ujungnya ini owahan. Entah dulunya itu patah terus disambung atau memang sengaja dipatahkan, saya nggak paham. Pokoknya ujungnya ini nggak asli. Tapi kalau bawahnya sampai segini, ini original. Ujungnya ini yaitu ditambahi, entah patah atau gimana, saya nggak paham. Kalau berapa ini, Pi? 13. Ini yang disebut dengan keris Parung Sari. Insya Allah ini juga bertangguh Bangkalan. Bagi yang request tangguh Bangkalan, 2 langsung pusaka Bangkalan kita review. Sebenarnya ini pusaka istimewa, tapi ujungnya itu. Ntar kalau di slow motion sampai perhatikan kelihatan jelas. Kalau dari sini nggak kelihatan. Tapi istimewa ini. Entah energinya berubah atau gimana saya nggak paham bab energi. Jadi kalau menurut sampean, Bi, kalau menurut sampean pribadi, owahan yang seperti ini masih pantas nggak untuk dikoleksi kayak gitu, Pi? Kalau masalah pantas nggak pantas lihat orangnya. Nah, aku sendiri kalau saya pribadi ya kalau masih keris satu dikit ya nggak masalah. Tapi kalau kerisnya udah banyak ya enggak. Lah, kalau menurut wayamu bagaimana? Oh,
Apakah energinya terlalu berubah atau gimana? Kalau menurut saya meskipun ada ini ya, ada owan, entah itu disambung atau gimana, menurut saya ini sesuatu yang bukan signifikan gitu, Pi. Tidak mengganggu ke fungsinya dari isoteri pusaka ini gitu, Pi. Mungkin gini, saya ngomong ini nggak berubah, mungkin, ini mungkin loh ya, jangan dijadikan patokan. Mungkin karena tidak merubah dapur. Terkadang orang kan yang namanya owahan itu keris lurus jadi luk 3, itu kan sudah merubah dapur. Keris tilam jadi singo, itu kan sudah merubah dapur. Ini ujungnya diowah, tapi tidak merubah dapurnya. Masalah cocok gak cocok ke hati itu tergantung orangnya masing-masing. Ya, saya setuju, Pi, karena mungkin ya kalau owan yang signifikan itu, Pi, yang benar-benar mencolok dari perubahan isoteri itu, misalkan ini kan asalnya lo 11 dijadikan 13. Enggak gini loh. Misalkan asalnya lo 11 dijadikan 13. Nah, itu yang ngefek dari isoterinya. Nah, berhubung ini lo enggak ada masalah. Tetap lo memang pada dasarnya ini lo 13 gitu loh. Bukan lo 11 yang dijadikan 13 gitu. Dan kemungkinan ini kan di-OI untuk mungkin kayaknya patah tanpa sengaja, Pi. Jadi ini untuk menyempurnakan aja. Kalau misalkan ini gini kan ya jadi nggak enak gitu aja. Mungkin semacam karena peksinya putus terus diserumbung lah. Nah, itu tidak untuk ngowai yang lurus terus dibikin lu, bukan yang seperti itu, Pi. Ini hanya untuk menyempurnakan gitu aja. Jadi kalau menurut saya pribadi ini masih layak untuk dikoleksi karena tidak ada perubahan untuk isoterinya seperti itu, Pi. Istimewa hasil keris iki. Benar. Tidak merubah, ini tetap dicari. Kalau menurut saya ini istimewa. Ibaratnya apa ya? Sebenarnya ini untuk pusaka-pusaka yang mapan gitu, Pi. Sudah dituakan. Bukan yang masih ibarat tahapan tentara itu, bukan yang masih peluncuran itu kan masih gahar-gaharnya gitu kan. Ini sudah harusnya mensupport pemiliknya itu untuk lebih dituakan gitu, Pi. Gaharnya itu disembunyikan. Benar. Disertai, pokoknya ibarat padi ya, disertai keilmuan yang sudah seperti ini, Pi. Jadi seperti itu. Bukan berarti petarungnya itu nggak ada, cuman lebih bijaksana lagi. Nah, seperti itu. Ini pemilik pusaka disupport agar lebih bijaksana. Pokoknya sudah dituakan. Gimana sih? Kita ngomong tua bukan dalam hal umur ya, Pi ya. Jadi dalam hal keilmuan dan pokoknya kedewasaan seperti itu. Oke. Wih, pertanyaan nih. Oke, ini dari pertanyaannya dari postingan kita membongkar rahasia keharmonisan Ari Wisanggeni dan pusaka agamanya. Ini dari Tarpik, Pi. Ya. Ini, Mas Ari, saya mau tanya. Kalau bawa pusaka bawah, ini maksudnya membawa kali ya. Kalau bawa pusaka saat kencing, kondisi darurat gitu, apakah tuahnya hilang? Mohon dijawab, Mas. Sehat selalu Mas Ari dan Mbak Yayang. Salam Rahayu dari Lumajang, lereng Semeru. Rahayu. Gini, Mas ya. Saya dulu pernah sama orang sepuh lah. Istilahnya ya kayak gitu. Kalau masih ada pantangannya, nggak usah buka praktek. Kalau saya pribadi, Chris, nggak akan hilang kalau cuma buat begitu. Sampai ijek, sampai kencingi nggak bakal hilang. Kalau memang benar-benar pusaka sepuh bikinan empu gitu ya, Pia. Cuman kita sebagai orang Jawa, kita memiliki etika bagaimana kita memperlakukan sebuah benda yang dihormati sesuai kapasitasnya. Nggak usah terlalu berlebihan dan nggak usah terlalu meremehkan. Ya, seperti itulah jawaban dari Ari Wisanggeni. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah terlalu banyak memikir, berangan-angan yang
yang tidak seharusnya kalian nggak usah terlalu ribet dengan masalah itu gitu ya Pi ya. Karena berpusaka itu ya simple, tapi ya bukan berarti kalian di kamar mandi pun tetap dibawa. Sekali lagi, meskipun itu tidak ngefek dengan esoterinya, dengan tuahnya, tapi kan namanya orang Jawa itu harus beretika. Gini aja, sekali lagi, bantal itu yang bikinan pabrik. Kalau orang Jawa yang masih megang, yang masih agak-agak kolot, kita saja, saya pribadi, bantal itu buat tidur itu nggak boleh diduduki, kecuali bantal yang sudah diciptakan memang untuk bantal pantat, beda lagi. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Wes, kata sobo iki. Yakin? Yakin. Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, demikian tadi request pusaka apa tadi, Pi? Pusaka Tresnogati, Yudogati, maaf Yudogatinya belum ada, dan sekalian keris bertangguh Bangkalan. Ini dua-duanya insya Allah bertangguh Bangkalan. Jadi masalah owan itu kita lihat dulu ya Pi ya, kayak owahannya itu seperti apa. Jadi owahan itu masih ada yang layak untuk dikoleksi dan kayaknya itulah kalian pasti tahu apa yang kita maksudkan gitu ya Pi ya. Bukan bermaksud plan, tapi saya ngomong apa adanya, itu ujungnya ditempel atau gimanain saya nggak tahu, entah dulunya patah atau gimana saya nggak paham. Kayaknya patah itu Pi. Karena memang pusaka itu kan besinya sebenarnya gampang putus. Iya. Wis cukup ada nih. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam pencinta pusaka.